Wilujeng wayah kieu barudak. Kembali lagi dengan Mamang. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Oke barudak, kali ini Mamang akan membahas alur dari sebuah film yang berjudul Connect, yang dimana film ini menceritakan seorang yang memiliki kekuatan super dalam menjalankan hidup yang pahit ini cuy. Dia suka menolong tapi tidak disukai masyarakat Konoha. Dan daripada pusing, mari kita tonton saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum ke videonya, seperti biasa Mamang ingatkan, sediakan kopi, udut, jarcok, dan mari kita kerkan saja ke ceritanya cuy. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria ganteng seperti saya, anjay. Dia bernama Dongso, sedang berjalan di pelosok kota. Pria ini sebenarnya pandai dalam membuat sebuah lagu sampai Ahmad Dhani berani bayar mahal untuk karyanya itu, anjay. Namun, saat menyanyikan lagu, suara pria ini sangatlah cocok untuk mengusir kucing yang sedang parasea. Makanya sampai saat ini dia tidak pernah terkenal. Tiba-tiba pria tak dikenal turun dari mobil dengan membawa sebuah kapak dan menyebut mata si Dongso itu sangatlah indah. Kemudian pria itu menyerangnya dibantu satu temannya yang lain hingga tersadar Dongso sudah ada dalam ruangan operasi. Ya, ternyata kedua orang itu tadi adalah mafia organ tubuh yang kebetulan bertemu Dongso di jalan. Di dalam ruangan terlihat seorang dokter yang sedang membedah organ si Dongso dan mengambil beberapa bagian tubuh saja. Setelah selesai, si dokter membuang potongan tubuh si Dongso di tempat sampah dan tak lama kemudian potongan tubuh yang terbungkus plastik tiba-tiba uyek-uyekan. Sontak si dokter putar kepala melihat si Dongso yang hidup kembali. Rewas tepuguh deg-degan dan ya, si dokter hanya bermimpi saja. Tapi si dokter berpikir pria yang dibedahnya tadi adalah seorang konek. Scene berpindah ke tempat lain, seorang wanita yang sedang mencari tahu tentang legenda urban yang bernama Konek dan mungkin itu sangatlah penting baginya. Lanjut. Keesokan paginya terdapat sekumpulan orang yang sedang melihat karya seni berupa patung yang tiba-tiba terpampang di tengah kota. Patung itu terlihat cantik dan bahenol, sehingga banyak orang yang memfotonya. Beberapa saat kemudian ada tetesan darah yang keluar dari bagian tubuhnya. Mereka pun jadi yakin kalau itu bukan sekedar patung melainkan manusia. Polisi pun segera datang ke TKP, namun yang membuat saya rewas adanya si Dongso di TKP tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan tim otopsi, mereka menemukan sebuah tanda P dan L di bagian tubuh si perempuan malang tersebut. Tiba-tiba si Dongso merasakan perih di sebelah matanya ya, dan melihat sesuatu seolah-olah mata satunya ada di tempat yang lain. Dia melihat sebuah komputer dengan layar astrologi horoskop mirip sekali dengan simbol yang terdapat di bagian tubuh perempuan malang tadi. Pandangan itu lenyap ketika seseorang meneteskan obat panon. Dongso pun tiba-tiba teringat kejadian malam itu di mana si dokter sedang berbicara dengan seseorang yang membutuhkan ginjal dan korneo matanya. Tapi hal yang di luar nalar, tiba-tiba tubuh Dongso kembali rapet termasuk matanya. Tapi ketika mau mengambil satu matanya lagi, Dongso keburu rewas ketakutan karena si dokter berteriak meminta bantuan. Akhirnya dia kabur dan mendobrak jendela. Di sini kita sadar bahwa si Dongso adalah seorang murid Gus Samsudin, anjay.
Dongso akhirnya menyesal karena tidak sempat mengambil satu matanya lagi yang mungkin saja sekarang sudah ditransparasikan ke mata orang lain. Di sisi lain, seorang polisi bernama Park stres karena sejauh ini dia belum bisa menemukan petunjuk tentang kasus pembunuhan itu. Begitupun dengan atasannya yang Milwan stres sampai mendagor-dagorkan kepalanya ke besi tralis, berharap ada ilapat. Mereka hanya bisa menemukan identitas korban di mana korban pertama adalah Kim Hyemi sebagai mahasiswa dan korban kedua Pak Jung Sok sebagai tukang gali kubur. Yang di mana masalah mereka belum menemukan motif dari pembunuhan tersebut. Yang pasti itu semua dilakukan oleh seorang psikopat. Tapi yang jelas si pelaku melakukan pembunuhan itu sangatlah detail dan hati-hati. Si pelaku menyayat korban dengan sempurna dengan tepung terigu dipakai micin untuk melapisi jasadnya. Pak yang sudah buntu berharap atasannya mimisan karena kalau sudah mimisan suka dapat ilapat karena dia adalah keturunan pesulap merah. Waduh, mantap gak tuh? Si Hoer tak peduli dengan keanehan dirinya, malah menyuruh timnya untuk menganalisa komponen resin dan mencari tahu di mana resin itu dibeli. Scene berpindah di mana Dongso sedang bekerja sebagai pengolah barang bekas dan dia khawatir dengan istri bosnya yang sedang mencari suaminya itu. Dongso pun ikut mencari dan menemukan bosnya itu sedang dikeroyok oleh 3 orang pemuda hanya karena tidak sengaja menyenggol mereka. Waduh, gitu das eta barudaknya. Kemudian Dongso menyuruh bosnya itu pergi dan dia akan menghadapi 3 pemuda ini. Sampai salah satu dari mereka tak sengaja untuk memotong telinga si Dongso. Tapi si Dongso tidak terlihat kesakitan bahkan mengambil potongan telinganya dan memperlihatkan kepada 3 barudak well tersebut. Sehingga mereka ketakutan dan menyebut Dongso sebagai monster. Seketika teringat ketika Dongso semasa kecil ketika dia juga pernah disebut sebagai monster. 3 pemuda itu yang terus menceritakan kejadian tadi tak sengaja terdengar oleh salah satu komplotan berjual organ, sehingga segera menyampaikan hal itu kepada bosnya yang bernama si Asep. Asep percaya bahwa konek itu benar-benar ada, apalagi beberapa hari yang lalu si dokter pun menceritakan hal yang sama pada dirinya dan itu akan dia manfaatkan sebagai sumber uang. Tapi masalahnya perempuan sang pemburu konek juga menyadap pembicaraan mereka sehingga dia tahu bahwa konek ada di sekitar kota mereka. Di suatu malam, Dongso melihat seorang pengamen yang sedang menyanyikan lagu ciptaan dirinya. Dongso berpura-pura menanyakan apakah lagu itu ciptaan dirimu. Jika pengamen mengaku dia hanya mengcover lagu tersebut karena ini lagu bisa bikin pikiran terbebas dari hutang. Sesampai di rumah, Dongso menyanyikan lagunya itu tapi tiba-tiba matanya kembali sakit dikarenakan seseorang yang memakai matanya itu tersebut sedang mendengarkan lagu ciptaan dirinya. Dongso bertekad ingin mengambil kembali matanya namun tak sengaja bertemu dengan komplotannya itu lagi. Di saat bersamaan, perempuan misterius itu datang dan menunjukkan arah jalan. Ternyata itu jalan buntu. Ya,
itu hanya jebakan si perempuan saja. Kemudian perempuan itu menyabit kaki si Dongso untuk memastikan bahwa si Dongso itu adalah seorang konek apa bukan. Dan benar, luka si Dongso kembali cager dengan sendirinya. Kemudian si perempuan itu melempar si Dongso ke bawah biar cepat melarikan diri. Toh walaupun tubuhnya bajret sekalipun dia akan sembuh sendirinya. Di lain tempat, seseorang terlihat membawa sebuah paket mayat. Sesampai di atas, dia membuka gambar yang nantinya akan menjadi patung. Tak hanya pengamen jalanan, lagu si Dongso pun kini telah viral. Banyak orang sering memutar lagu tersebut, termasuk perempuan ini yang bernama Sun Hye. Sesampai tiba, Sun Hye menstop lagu itu setelah melihat pembunuhan kembali terjadi yang membuat kepolisian malu karena belum bisa menemukan siapa dalang dari misteri ini. Sun Hye sendiri satu kantor dengan psikopat, dan karena psikopat ini ganteng kayak Uriel Noah, Sun Hye pun terlihat menyukainya. Tapi tiba-tiba mata si psikopat bernama Jinhu ini merasakan kesakitan. Begitupun dengan si Dongso. Dongso kembali bisa melihat apa yang bisa dilihat Jinsu. Melihat Sun Hye dan patung tersebut, Dongso sedikit punya petunjuk di mana dia harus mencari matanya. Berita patung mayat itu semakin viral ke seluruh dunia termasuk negara Zimbabwe. 최악의 범죄자지만 아티스트로서의 센스만큼은 감탄이 절로 난다. Dongso kembali kesakitan dan melihat seseorang yang memakai matanya itu sedang mempelajari buku seni patung mayat, yang membuat dia yakin bahwa satu matanya lagi itu dipakai oleh seorang pembunuh atau psikopat. Di tempat lain, si kepala polisi si Hoer malah mencurigai Dongso karena tatapannya dinilai mencurigakan. Ditambah dia mimisan membuat dia semakin yakin kalau Dongso lah pelakunya. Kembali ke si Dongso, Dongso yakin orang yang memakai matanya itu bekerja di sekitar sini setelah melihat patung kembar yang dia lihat dari si pembunuh. Tapi sebelumnya kita perlu tahu dulu bahwa Dongso memiliki ilmu kanuragan itu sejak dia masih kecil. Jadi waktu itu dia mencoba untuk mengambil sarang manuk, namun sang ibu dari manuk itu datang, kemudian Dongso yang rewas akhirnya terjatuh dan seharusnya mati, tapi sejak saat itu temannya memanggilnya monster. Kejanggalan terlihat ketika Dongso menempelkan fotonya di tengah-tengah foto orang tuanya yang memberikan kesan seolah-olah dia tidak diakui oleh orang tuanya itu. Kembali lagi ke masa sekarang, terlihat Dongso yang sedang mencari Jinsu malah kebetulan melihat Sun Hye, perempuan yang sempat dilihatnya itu. Dongso kembali bertanya, namun Sun Hye dan temannya merasa ketakutan karena si Dongso siga bajak laut. Di tempat lain terlihat Jinsu sedang makan siang sembari mencari mangsa untuk bahan karya seninya. Sun Hye yang melihat Jinsu makan sendirian berniat ikut gabung serta mengajak kedua temannya. Sun Hye menyetel lagu si Dongso dan di saat bersamaan Jinsu kembali kesakitan. Begitupun si Dongso yang akhirnya dia tahu bahwa psikopat itu sedang melakukan makan siang di suatu tempat. Sun Hye yang tidak sadar kalau Jinsu lagi kesakitan malah asik ngobrol kalau artis favoritnya si Jet akan mengkapor lagu tersebut. Dongso yang kebingungan kemana dia harus mencari rumah makan Padang tersebut, akhirnya dia kembali merasakan perih. Kemudian dia melihat Sun Hye dan di mana tempat yang dikunjungi oleh mereka. Di saat Sun Hye dan Juyong sedang memilih menu makanan, Jae meminta si Jinsu mengajak si Sun Hye bekerja.
Jinsu merasa tak keberatan, malah mendoakan semoga Jae berhasil menjebol gawang Sunhee dengan mudah. Jinsu tiba-tiba pergi dan sempat beradu dengan Dongso yang baru menemukan tempat makan itu. Dongso kembali menghampiri Sunhee, namun si Jae keburu menyuruh pergi dan mengancam akan melaporkannya ke polisi. Di lain tempat, si Jet meminta izin untuk mengcover lagu si Dongso lewat kolom komentar, dan Dongso tidak mempermasalahkannya sama sekali. Pindah ke Dongso, diperlihatkan Dongso yang sedang berkunjung ke tempat paranormal untuk bertanya mengenai astrologi horoskop yang pernah dia lihat di layar komputer psikopat. Si paranormal itu mengatakan bahwa simbol itu simbol dari planet tata surya. Dongso kemudian bertanya mengenai simbol P dan L, yang dimana di horoskop itu apa hubungannya dengan tanggal 29 November dan 12 Desember. Paranormal itu menjawab bahwa PL itu Pluto, di mana pada tanggal tersebut Pluto mengalami konjungsi dengan Venus jika ditarik lurus dari bumi. Paranormal itu menambahkan bahwa setiap planet itu memiliki simbol tersendiri, di mana Venus disimbolkan kecantikan dan seni, sedangkan Pluto melambangkan kehancuran dan regenerasi. Artinya, konjungsi Venus dan Pluto bisa diartikan sebagai siklus kematian dan seni. Dongso menyadari bahwa semua itu berhubungan dengan buku-buku aneh yang dilihat satu matanya yang lain. Dia juga sadar jika penemuan patung-patung mayat itu tepat pada tanggal 29 November dan 12 Desember. Dongso kembali bertanya kapan konjungsi Venus dan Pluto maksudnya ya cuy. Tidak itu terjadi lagi. Paranormal menjawab tanggal 20 dan 25 Desember dan akan berakhir pada 6 Januari. Singkat cerita, Sunhee yang ngebet banget pada Jinsu pengen dijebol, malah pergi menemuinya dan menyuruh Jinsu mengenalinya maksudnya cuy ya, lebih dalam. Jinsu pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dengan mengenal Sunhee lebih dalam hingga ke lubang pernapasan keduanya. Aduh, gak beres nih cuy. Kembali ke si peramal tadi yang ternyata temennya si Hoer, kepala Kapolsek. Dia pun memberitahu bahwa tadi siang ada seseorang yang memakai tutup mata maksudnya cuy ya, bertanya hal yang sama pada dirinya ketika si Barok memperlihatkan foto si Dongso di. Si peramal pun membenarkan bahwa itulah yang datang ke tempatnya tadi. Sementara itu, Sunhee yang kecapean sudah melakukan senam malam berniat mencari minum dan tak sengaja masuk ke sebuah ruangan yang dimana dia menemukan buku-buku aneh yang bergambar patung seni mayat yang membuatnya merasa curiga cuy. Sementara itu, kepolisian memantau pergerakan Dongso dan sekarang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan keesokan harinya pembunuhan serupa terjadi dan Sunhee tersadar kalau patung mayat di berita itu mirip dengan gambar yang dia lihat di buku si Jinsu. Alhasil, orang-orang berdatangan ke TKP tak terkecuali si Dongso dan para komplotan penjual organ ada di situ. Sadar si Dongso ada di sana, para komplotan ini bergegas mengejarnya berikut para polisi hajat. Di tempat lain, si Sunhee meminta bantuan si Jae untuk mencari tahu si Jinsu. Tepat di jalan buntu, si Dongso tertangkap. Dan anehnya lagi si Dongso jadi jagoan dan seketika tangannya dibabat, kapak pun tidak mempan cuy, dan nyambung kembali dengan sendirinya. Orang itu tentunya senang dia bisa melihat sosok si Konek yang sekarang ada di hadapannya itu. Namun sesaat setelah itu, ya, cewek misterius itu kembali muncul dan menolong si Dongso. Dan siapakah dia? Oke cuy, mungkin cukup di sini kita bahas film
The Connect ini, dan nantikan part 2 nya Gus ya. Dan see you next video and goodbye cuy.